Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Dwi Kurniawan. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas tengah semester dari manajemen inventory yang diampu oleh Pak Agus Purnomo. Soalnya adalah sebagai berikut. Saya share sedikit. Oke. Soal ini untuk pertama adalah terkait dengan membuat trend analisis yaitu regress over time dan juga menjumlahkan hasil lamaran dari 12 ke depan. Distributor MMLog merupakan distributor berbagai macam merek kecap untuk area Bandung Raya. Kecap Bango isi ulang 220 ml adalah produk yang paling besar permintaannya setiap bulan. Data berikut adalah penjumlahan produk ini pada periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 dalam satuan karton. Pertanyaannya adalah melakukan peramalan 12 bulan ke depan dengan menggunakan aplikasi POM dengan menggunakan metode trend analysis atau regress over time. Yang kedua adalah jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan. Datanya adalah sebagai berikut. Ini sudah saya pindahkan ke Excel sebagaimana terlampir. Sebentar. Angka sebelah kiri ini adalah angka awal berupa data penjualan dan NI adalah nomor induk terakhir saya, yaitu nomor 23, dan itu dijumlahkan sehingga angkanya menjadi sebagaimana terlampir mulai dari 7058, 9479 sampai dengan 1990. Secara total selama 12 bulan demand-nya adalah 102 129 untuk periode tersebut, bukan sebagai forecast. Terlampir adalah dari aplikasi POM-nya. Oke. Pertama kita buka dari Oke. Nah, pertama kita buka dari modul forecasting, lalu new terkait dengan time series analysis. Tapi karena saya sudah membuat, saya tampilkan sebagaimana terlampir. Nah, ini sudah menggunakan model forecasting time series analysis dengan nilai demand sebagaimana terlampir yang sudah dijumlahkan berdasarkan data penjualan dan nomor induk saya. Kita lakukan solve, kita klik solve di sini. Solve. Nah, muncullah data terkait dengan forecast ke depannya berdasarkan metode trend analysis regress over time. Modelnya yaitu model linear. Regress over time analysis. Angka untuk next demand forecast-nya itu dimulai dari bulan 13 sampai dengan bulan 24. Terlihat bahwa di sini bias atau mean error-nya adalah 0, MAD, mean absolute deviation adalah 1087,42, mean square error-nya adalah 216,1679, standar error-nya adalah 1610, mean absolute percent error-nya adalah 0,15, di mana correlation coefficient-nya adalah 0,59 dan coefficient determination-nya adalah 0,34. Model ini saya copy ke dalam sebuah Excel untuk melihat total penjumlahan dari future period dari bulan 13 sampai dengan bulan ke-24. Oke. Nah, ini adalah hasil kopian dari hasil dari POM tadi, mulai dari bulan 13 sampai dengan bulan 24. Secara total adalah nilai forecast-nya sebagaimana terlampir, dijumlahkan selama 12 bulan, itu nilainya adalah sebesar 146.513. Ini yang akan menjadi patokan untuk menjawab soal nomor 2 terkait dengan EOQ, dan juga soal nomor 3 terkait dengan diskon dari EOQ.
Saya bacakan kembali untuk soal nomor 2. Demand untuk bulan 12 bulan berdasarkan pada penjumlahan hasil ramalan 12 bulan pada soal nomor 1, yaitu nilainya adalah 146.513. Distributor membeli kecap dari pabrik kecap Bango dengan unit cost sebesar 220.000 plus NI per karton. Order setup cost adalah 100.000 plus NI per order, sedangkan holding cost adalah 20.000 plus NI per karton per tahun. Lead time dari pemesanan distributor ke pabrik kecap adalah 9 hari, sedangkan hari kerja distributor dalam satu tahun adalah 350 hari. Dengan menggunakan aplikasi POM for Windows, maka hitunglah EOKI, reorder point, order per periode dalam satu tahun, annual cost, dan juga gambar grafik dari EOKI. Saya stop dulu, saya pindah lagi ke aplikasi POM. Oke. Dari aplikasi POM ini kita ambil dari inventory, model inventory, lalu klik new, termasuk bagian dari economic order quantity model. Tapi karena saya sudah tadi simulasi, saya sampaikan sebagaimana terlampir untuk soalnya. Oke. Demand rate menggunakan angka yang sebelumnya, yaitu nilainya adalah 146.513. Setup ordering cost itu adalah 100.000 ditambah 23, yaitu nomor induk saya. Holding cost adalah 20.000 plus nomor induk, yaitu 20.023. Unit cost itu adalah 220.000 per karton ditambah nomor induk saya, yaitu 220.023. Untuk hari kerjanya adalah 350 per tahun, sedangkan lead time-nya adalah 9. Nah, setelah kita masukin beberapa parameter dalam sebuah value, daily demand rate-nya masih saya set 0, set stoknya juga saya misalkan set 0, maka nilainya jika kita solve adalah sebagaimana terlampir. Economic order untuk yang optimal adalah nilainya adalah 1.209,87, atau bisa kita ke ataskan, yaitu nilainya sebanyak 1.210. Untuk maksimum inventory level itu sebesar 1.209,87. Titik reorder point-nya adalah 3.767,48 ke unit. Estimasi daily demand rate yang paling optimum adalah sebesar 418 unit per hari, itu paling optimalnya. Sedangkan order period per tahun nilainya adalah 121,1. Sehingga total annual cost sebagaimana ini adalah sebesar 32.260.460.000. Grafiknya sebagaimana terlampir pada cost curve. Terlihat sebagaimana ini, di mana ini adalah titik yang paling optimum, di mana holding cost jika semakin tinggi inventory maka dia akan semakin mahal, sedangkan setup cost-nya terlihat mana yang paling semakin tinggi dia semakin murah. Maka titik yang paling optimumnya ada di order sebanyak 1.209.87. Gitu. Oke. Saya lanjutkan kembali untuk soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3, berdasarkan data soal nomor 1 dan nomor 2, pabrik kecap Bango memberikan tawaran diskon sebesar 10% dari unit cost jika distributor membeli paling sedikit 39.000 karton. Holding cost adalah sebesar 2% per tahun dari unit cost. Dengan menggunakan aplikasi Windows, maka hitunglah optimal order dan juga annual cost. Saya share terkait dengan Excel-nya yang sudah saya kalkulasikan untuk penggabungan soal 1 dan soal nomor 2. Oke. Di soal nomor 1 ini, yang tadi adalah data market awal yang kemudian di-generate menjadi sebuah forecasting, ada pada titik di sini, yaitu 146.513.
Nah, soal nomor 2 dengan sudah termasuk bagian dari catatan ini, mana unit cost adalah, 220023, setup adalah 10023, dan holding cost adalah 20023, lead time 9, hari kerjanya juga 350 hari. Nah, soal nomor 3 itu adalah penggunaan EOQ tapi berdasarkan discount rate untuk melihat bagaimana, efektivitas paling efektif dan paling, efisien dari, cost-nya. Di mana diskon diberikan sebesar 10% dengan jumlah kuantiti adalah 39.000 minimum. Dengan nilai diskon adalah sebesar 10% dari unit cost, sehingga 10% dikalikan dengan 22.0023 nilainya adalah 22.002. Dikurangi dengan unit cost sehingga nilai unit cost untuk diskon adalah 198.021 per karton. Untuk holding cost-nya karena ini variabel sesuai dengan soal nilainya adalah 2%. Saya share terkait dengan, POM pada Windows untuk menggunakan EOQ model untuk yang diskon. Modul masih sama menggunakan model inventory, tapi create new-nya adalah terkait yang model yang quantity diskon ini. Oke. Nah, nilai demand rate-nya sesuai yang disampaikan tadi adalah nilai sebesar 146.513. 146.513. Sedangkan setup ordering cost adalah sebesar 100.023. 100.023. Holding cost nilainya adalah 2%. Nah, sedangkan ini adalah, parameter untuk, range dari sebuah harga tersebut, di mana di atas 39.000 itu baru mendapatkan diskon sebesar 10% dari, unit cost. Oleh karena itu, nilai upper-nya adalah 38.999, itu menggunakan harga sebesar 22.0023, sedangkan untuk nilai 39.000 ke atas, itu baru menggunakan harga diskon sebesar 198.021. Setelah itu kita klik solve. Ya, ini adalah, perhitungan berdasarkan POM yang paling efektif, di mana optimal ordernya itu sebesar 39.000, sehingga maksimum interrelayer juga sebesar 39.000. Order average inventory-nya rata-rata sebesar 19.500 dengan order per period sebesar 3,76. Sehingga total untuk, annual cost-nya untuk setup-nya adalah sebesar 375.760,8, sedangkan untuk holding cost-nya itu sebesar 77.228.190. Untuk total dari, unit cost-nya, total unit cost-nya adalah 2,9 miliar 101,9 miliar 101.265.000, sedangkan kalau untuk cost-nya adalah total cost-nya adalah 2,9 miliar 90.025.000. Demikian penjabaran dari saya terkait dengan tugas dari, manajemen inventory yang diampu oleh dosen Pak Agus. Sekian, terima kasih.